Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Ya an Abi Hurairah radhiyallahu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yahtubu faqad laghawt ansitu wasma'u api rahimakumullah ansitu wasma'u api rahimakumullah ansitu wasma'u api rahimakumullah la'allakum turhamun. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi syahara a'lam at-tauhid ala manabir at-tamjid fasya'a wa dha'a wa dhahara bi'azimi judih wa dawami wujudih fa'amata an sabilil haqqi al-muhiq wa wajhihi al-qana'. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah. Fattaqullaha haqqa tuqatih. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, i'lamu anna syahra Sya'ban qad azama 'ala ar-rahil wa dhahaba aktsaru 'adadihi. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, mari bersama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sepenuh ketakwaan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, kita sebentar lagi akan ditinggalkan oleh bulan Sya'ban.
akan datang bulan Ramadan. Kita mestinya sudah siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Hadirin, ketahuilah bahwa di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala melipatkan pahala kebaikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dilipatkan mulai dari 10 kali lipat sampai 700, kecuali puasa. Puasa adalah merupakan amalan khusus yang dipilih oleh Allah SWT, dan Allah akan memberi pahala yang tak terhingga. Illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi. Kecuali puasa, itu akan aku ambil dan akan ku beri pahala, ku balas dengan pahala yang tidak bisa kita bayangkan seberapa banyaknya, tanpa hitungan. Sebab yang ada di depan tadi ada hitungannya mulai dari 10 sampai 700 lipat. Tetapi kalau puasa, Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya setelah amal puasa itu diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ketika kita mengetahui hal yang semacam itu, berarti kita dianjurkan untuk terus melaksanakan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan. Jangan sampai ada di antara kita yang melalaikan bulan Ramadan sehingga kita mengerjakan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, oleh karena itu sekarang kita harus betul-betul siap untuk memasuki bulan Ramadan besok. Tidak tahu kapan bulan Ramadan datang. Ada kalender yang mengatakan hari Rabu, ada kalender yang mengatakan hari Selasa. Yang jelas kita akan puasa kalau sudah ru'yah, karena Rasulullah bersabda, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Kita disuruh berpuasa kalau sudah melihat tanggal. Ketika kita sudah selesai melaksanakan puasa, juga kita akan berbuka, beridul fitri juga ketika sudah melihat tanggal. Kecuali kalau memang sudah 30 bulan Syabannya, maka sudah enggak perlu lagi ada tanggal, langsung kita menganggap besok, sekarang tanggal 30 berarti besok bulan Ramadan. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, di dalam satu riwayat, ketika di bulan Ramadan setan itu dibelenggu. Allah SWT perintah kepada malaikat Jibril untuk turun ke bumi untuk mengikat setan-setan biar tidak mengganggu orang berpuasa. Ketika setan sudah diikat, tapi dalam kenyataannya banyak warung-warung kikil, warung sikil,
warung yang kelihatan dari luar, kaki-kaki yang di bawah itu, karena atasnya tutup, jadi kelihatan di bawah kaki yang banyak sekali. Apakah mereka itu mungkin bukan orang-orang Islam? Ya mungkin saja, karena mereka tidak berpuasa. Ya mungkin juga ada orang yang mengaku dirinya Islam tetapi tidak mengerjakan puasa. Ketika kita mengetahui bahwa kemungkinan ada orang Islam yang tidak berpuasa, maka kita bertanya-tanya kenapa? Katanya setan sudah dibelenggu, katanya sudah dibuang ke laut sana biar tidak mengganggu orang puasa. Tetapi kenapa mereka kok belum melaksanakan puasa juga? Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, ini adalah diantaranya karena manusia itu ada unsur dalam pembuatannya yang bernama nafsu. Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, innan nafsa la ammaratum bisu, bahwasanya nafsu itu sungguh mengajak, memerintah untuk berbuat jelek. Jadi rupanya setan ini sudah siap-siap, karena besok kalau puasa saya tidak bisa apa-apa. Sebelum puasa datang, saya akan berusaha bagaimana caranya agar orang-orang ini selalu tunduk dengan nafsunya. Nafsu diajak untuk melaksanakan hal-hal yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, mari bersama-sama mulai sekarang kita berusaha untuk bisa menjadikan nafsu kita ini kendaraan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita ini menjadi budaknya nafsu. Jangan sampai kita menjadi kendaraan nafsu. Justru harus kita balik, nafsu dijadikan kendaraan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam perkataan pujangga Arab yang berkata, ta'allam shifa'an nafsi qahra aduwiya fabaligh bilutfin fit tahayyuli wal makri. Ketahuilah, obatnya nafsu adalah memaksakan lawan dari kehendak nafsu. Apa yang disenangi oleh nafsu, kita ambil yang dibenci oleh nafsu. Gambarannya ketika nafsu mengajak ke timur, maka kita ajak berjalan menuju ke barat. Ketika nafsu mengajak tidur, kita bangunkan untuk tidak tidur. Ketika nafsu mengajak tidak tidur, maka kita ajak untuk tidur. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, jadi kadang-kadang nafsu ini mengajak kita tidak tidur, kadang mengajak kita tidur, ya pokoknya yang sesuai dengan kehendak nafsu. Satu contoh, kita sekarang mengaji, kita sekarang ikut berjumatan, itu nafsunya ngajak tidur, ngajak ngantuk. Nah, makanya kita ajak melek saja, matanya kita buka selebar-lebarnya biar tidak ngantuk. Tapi ketika TV filmnya itu bagus, maka nafsu mengajak melek, ojo turu, iki ono bal-balan sing awek. Akhirnya kita harus, alah itu ajakan nafsu, saya akan tidur saja. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, itu adalah satu contoh. Satu contoh ketika kita ini ingin berusaha memenangkan dari ajakan nafsu. Nafsu adalah ada di dalam kita, setan ada di luar. Ketika kita menghadapi setan, itu adalah tidak seberat menghadapi nafsu.
Setan itu kalau kita sudah tahu gampang. Apa? Allah SWT menciptakan 3 hal yang bisa menjadi tameng atau tempat sesuatu yang bisa menghalang-halangi setan datang kepada kita. Jadi menjadi hisnun, menjadi benteng kita dari setan. Pertama, ini menurut dawuhnya Ka'bul Akhbar. Pertama adalah masjid. Kalau orang ingin jauh dari setan, itu harus punya rasa cinta dengan masjid. Itu harus punya alaqah yang kuat, punya hubungan yang kuat, dan terus menerus mengunjungi masjid 5 kali paling sedikit. Orang yang seperti ini namanya orang yang sedang masuk ke benteng Allah dari godaan setan. Setiap hari kok 5 kali untuk melaksanakan berjamaah, maka insya Allah orang ini akan terbebas dari gangguan setan. Apalagi kalau dia itu terus ada di dalam masjid untuk melaksanakan hal-hal yang mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah iktikaf di masjid. Yang kedua adalah zikrullah, mengingat Allah. Kalau seseorang sudah mengingat Allah, hati sudah dipenuhi dengan zikrullah, maka malaikat setan tidak berani untuk mendekatinya. Panas bagi setan hati orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Takut setan dengan zikrullah bagaikan kita takut adanya penyakit yang menular. Ketika ada orang yang punya penyakit menular, kita itu agak merinding kalau dekat. Setan pun begitu, ketika ada orang melaksanakan zikir, maka setan takut untuk mendekati orang itu, sehingga tidak berani mengganggu dan menggodanya. Yang ketiga adalah tilawatul Quran. Orang yang selalu punya wiritan membaca Quran, sehari 1 juz umpama, maka dia akan hatam dalam sebulan sekali. Karena Quran itu 30 juz dan sebulan itu 30 hari. Jadi pas 30 hari hatam. Orang yang selalu membaca Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa taala memberinya dia terjaga dari godaan setan. Oleh karena itu, mudahlah kalau kita memang ingin dijauhkan dari setan, 3 hal kita kerjakan, yaitu senang masjid, dan yang kedua zikrullah terus, yang ketiga membaca Al-Quran. Mari kita kerjakan ketiga-tiganya agar kita terjauhkan dari setan. Tetapi kalau nafsu, walaupun kita sudah ada di dalam masjid, itu nafsu bareng dengan kita, karena nafsu adalah bagian dari kita. Allah menciptakan manusia, di antara unsur kejadian manusia adalah nafsu. Dimanapun kita berada, maka akan bersama dengan nafsu. Oleh karena itu, ini sangat sulit untuk kita hindari. Kita hilangkan, kita butuh. Kita pluskan mati, juga kita butuh. Kita tidak bisa punya anak kalau nafsunya sudah mati. Dengan orang perempuan akan 0, tidak punya minat sama sekali. Itu tidak mungkin, karena kita itu ingin punya keturunan, dan kita ingin punya macam-macam, itu adalah dari unsur nafsu. Makanya sebaiknya kita jadikan nafsu ini bisa luwes dengan kita.
Ketika kita butuh, maka kita pakai nafsunya. Ketika kita tidak membutuhkan dalam rangka ketaatan pada Allah, sudah tidak kita pakai. Caranya, Imam Ghazali berkata, jangan diberi makan. Pertama. Yang kedua, diberi beban yang berat. Apa makanannya nafsu? Ya apa yang diinginkan. Keinginan-keinginan nafsu itulah yang namanya makannya nafsu. Kalau kita tidak memberi makan, berarti kita akan bersikap yang bertentangan dengan keinginan nafsu. Sedangkan beban, apa bebannya? Bebannya adalah amal-amal ketaatan. Maka kita berbanyak melaksanakan puasa, kita berbanyak melaksanakan sholat sunnah, kita berbanyak terus amalan-amalan yang lain, apa itu sedekah dan lain-lain. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semoga kita semuanya bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Semoga kita bisa melaksanakan amal yang bagus sebanyak mungkin besok di bulan Ramadan. Dan semoga kita amal kebaikannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, orang yang ingin seperti itu sejak sekarang sudah latihan. Kalau sudah latihan, insya Allah akan gampang melaksanakan hal-hal yang kita inginkan dari ketaatan pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang tidak biasa baca Quran, bagaimana bulan Ramadan bisa baca Quran? Belum terbiasa. Orang tidak biasa salat sunnah, bagaimana akan bisa melaksanakan salat sunnah? Karena tidak biasa. Satu contoh, ketika dia mengerjakan salat sunnah seperti salat tarawih, tidak memilih yang bagus tapi milih yang cepat. Di mana masjid yang cepat salatnya, disitulah aku akan mengerjakannya. Ya karena dia tidak biasa mengerjakan salat sunnah, sehingga akhirnya malas cari yang paling ringan, padahal belum tentu salat tarawih di situ diterima oleh Allah SWT. Sebab tidak ada tumak ninahnya. Salat harus tumak ninah. Kalau tidak tumak ninah berarti tidak memenuhi syarat rukunnya. Tidak memenuhi rukunnya berarti tidak sah. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita latih sejak sekarang. Kita perbanyak amal ibadah, baik itu merupakan salat ataupun sedekah ataupun apa saja. Yang penting kita sudah latihan agar besok kalau sudah bulan Ramadan kita bisa terbiasa melaksanakan kebaikan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Aqulu qali hadza wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyati wa irghaman liman jahada wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-ghurar. Amma ba'du fa ya ayuhan nas ittaqullaha fima amar wantahu amma nahaa anhu wa alamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi bi nafsi wa tanna bi malaikati qudsi wa qala ta'ala wa lam yazal qailan alima inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad
كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر الدين، اللهم انصر أمة سيدنا محمد، اللهم ارحم أمة سيدنا محمد، اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد، اللهم سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وقنا وإياهم من مصائب الدنيا والدين. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واجمع كلمتنا على الحق يا رب العالمين. اللهم لعن الكفرة والمشركين والمفسدين خصوصا الصهيونيين من اليهوديين الإسرائيليين الظالمين المعتدين الباغين على المسلمين في فلسطين وعلى المسلمين عموما. اللهم اشدد وطأك عليهم، اللهم اجعل عليهم رجزك عذابك، اللهم بدد شملهم، اللهم فرق جمعهم، اللهم أقلل عددهم، اللهم فل حدهم، اللهم اجعل الدائرة عليهم، اللهم أنزل العذاب إليهم، أرسل العذاب إليهم، أخرجهم عن دائرة الحلم واسلبهم مدد المال وغل يديهم واربط على قلوبهم ولا تبلغهم الأمال. اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والزلازل والفحشاء والجدب والقحط والفتن والأزمة والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا إندونيسيا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء من الأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالفحشاء إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.